Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mulai mengkaji, membaca dan menjelaskan tentang perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam, telah memasuki tahun ke-8 Hijriah, di mana poin terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu, yakni pada bulan Safar tahun 8 Hijriah, masuk Islam 3 tokoh Quraisy yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebut mereka dengan afladh akbadiha, yang kita terjemahkan jantungnya kota Makkah, intinya kota Makkah. Mereka adalah Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As dengan Uthman bin Talha radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Jumada al-Ula. Di bulan Jumada al-Ula terjadi satu perang besar yang disebut dengan perang Mu'tah, Ghazwatu Mu'tah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa penyebutan Mu'tah dengan istilah Ghazwah, atau penyebutan perang Mu'tah dengan istilah Ghazwah, ini tentunya tidak sesuai dengan penyebutan peperangan-peperangan selain perang Mu'tah yang tidak diikuti langsung oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, biasanya ahli sejarah menamakan perang tersebut dengan sariyah. Ya, sariyah. Jadi satuan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Kepemimpinan diberikan kepada salah seorang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya perang tersebut dalam sejarah disebut dengan sariyah, jamaknya adalah saraya. Adapun peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung yang memimpin pasukan tersebut, seperti perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Ini beliau langsung terjun di medan tempur tersebut dan beliau yang memimpin secara langsung. Maka disebut perang tersebut dengan ghazwah, jamaknya adalah ghazawat. Namun perang Mu'tah, ya, sekalipun tidak dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyiapkan pasukan tempur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk sahabat-sahabat beliau untuk memimpin pasukan perang ini. Ya, beliau tidak ikut serta di perang ini, tapi perang ini tetap disebut dengan ghazwah. Seakan-akan perang ini langsung dipimpin oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebabnya apa? Yang pertama, Allahu alam, sebagian para ulama mengatakan karena jumlah pasukan di perang Mu'tah ini sangat besar. Jumlahnya sangat besar. Yang tidak ada perang sebelumnya dengan jumlah pasukan sebesar ini kecuali Allahumma perang Khandaq. Ya, karena jumlah pasukan yang berangkat di perang ini berjumlah 3.000 pasukan. Ini jumlah yang cukup besar saat itu, ya. Karena tidak ada satuan pasukan perang yang sebesar ini kecuali perang Khandaq. Sehingga karena begitu sangat besarnya pasukan ini, ya, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung terjun, ya, ke medan perang Mu'tah ini, sehingga perang ini disebut dengan ghazwah. Ini diantara yang disebutkan, ya, oleh para ulama rahimahumullahu taala terkait kenapa perang Mu'tah ini tetap diistilahkan dengan istilah ghazwah, tidak dengan sariyah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi bahwa perang ini terjadi pada bulan Jumada al-Ula, ya, Jumada al-Ula tahun 8 Hijriah. Kemudian beliau menyebutkan sebab terjadinya perang ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang sahabat yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu. Mengirim beliau untuk membawa sepucuk surat seruan untuk memeluk Islam sebagaimana yang dikirim oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja dan pemimpin dunia saat itu. Sebagaimana yang sudah pernah kita bacakan beberapa di antaranya pada pertemuan sebelumnya. Karena saat itu, ya, telah terjadi apa? Hudnah, perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka. Sehingga ini memberi kelapangan bagi Nabi dan kaum muslimin untuk mencoba menyeru seluruh manusia di atas muka bumi ini untuk memeluk Islam, menawarkan keislaman kepada mereka, menjelaskan bagaimana Islam kepada mereka dan mengajak mereka semua untuk memeluk Islam. Ya, tercatatlah sebagaimana telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi, Nabi mengirim surat kepada Raja Persia, Nabi mengirim surat kepada Raja Habasyah dan kepada raja-raja yang lainnya dan kepada tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan di dunia saat itu. Dan reaksi para raja dan pimpinan dunia saat itu bermacam-macam. Ada yang menerima sehingga akhirnya masuk Islam seperti Raja Najasyi rahimahullah. Ada yang menolak dengan terang-terangan, ya, bahkan mengoyak surat yang dikirim oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Raja Persia. Ada yang
menyikapinya dengan lemah lembut, ya. Sepertinya menerima, tapi kenyataannya menolak, ya. Seperti Raja Romawi, dia baca surat itu, dia muliakan, kemudian dia simpan surat itu di sebuah kotak yang mulia, ya, menghormati sepucuk surat yang dikirim oleh siapa? Rasulullah. Karena secara pengetahuan dia tahu bahwa ini benar-benar seorang nabi, tapi dia masih cinta, masih takut kerajaannya apa? Hilang. Sehingga akhirnya walaupun dia tahu, dia yakini adalah seorang nabi, tapi beliau tidak mau mengikuti atau mengikrarkan keislamannya atas seruan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi reaksi atau sikap para raja-raja dan tokoh-tokoh dunia saat itu berbeda-beda. Di antaranya adalah seorang tokoh yang mungkin bisa disebut sebagai seorang pimpinan atau raja dari orang-orang Ghassan, kabilah Ghassan, yang para ulama mengatakan kabilah Ghassan ini sebenarnya asal usulnya adalah orang Arab dari Yaman, ya. Kemudian mereka berhasil membuat, ya, bisa dikatakan sebagai kekuasaan atau kerajaan di daerah negeri Syam, ya, dan mereka didukung secara penuh. Kerajaan mereka, kekuasaan mereka didukung secara penuh oleh kekaisaran Romawi. Karena dalam catatan sejarah, keyakinan mereka atau agama mereka sama dengan agama kekaisaran Romawi, yakni menganut agama Nasrani. Jadi raja dari orang-orang Ghassan ini bernama Syurahbil bin Amr. Syurahbil bin Amr. Maka tatkala ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan yang bernama Al-Haris bin Umair Al-Azdi membawa sepucuk surat kepada Raja Busra, di mana tujuan suratnya adalah sama seperti yang lainnya, mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Maka Syurahbil bin Amr Al-Ghassani ini, raja orang-orang Ghassan yang didukung penuh, ya, kekuasaan mereka oleh kekaisaran Romawi, menghadang dan menangkap Al-Haris bin Umair Al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Dia ditangkap, ya, kemudian ditanya, hendak kemana engkau? Jangan-jangan engkau adalah utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan ya. Maka kemudian diperintahkan untuk ditangkap, kemudian diikat. Beliau diikat, ya, bahkan bukan sekedar ditangkap, ya, kemudian diikat. Kemudian Syurahbil bin Amr Al-Ghassani ini memerintahkan agar sahabat yang mulia ini dibunuh. Sahabat yang mulia ini apa? Dibunuh. Al-Haris bin Umair radhiyallahu taala anhu warḍah. Dan disebutkan di sini tidak ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satupun yang dibunuh kecuali beliau ini. Dan tentunya sebagaimana kita maklumi dari dahulu sampai sekarang, yang namanya utusan itu wajib dilindungi, ya. Jadi kalau seandainya satu negara, satu kerajaan mengirim utusan untuk bertemu pada kerajaan yang lain kemudian dibunuh, maka ini sama saja pengumuman apa? Perang. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi apa? Nabi, dia mengirim dua utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat kiriman Musailamah Al-Kadzab yang dibawa oleh dua utusannya ini, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku adil, tidak zalim. Karena Muhammad dan Musailamah ini menurut surat yang dikirim oleh Musailamah, kamu dan saya sama-sama utusan Allah. Kamu dan saya sama-sama utusan Allah. Lalu kenapa kekuasaan dunia ini engkau ambil semuanya, sedangkan nabi yang lain, yakni saya, kata Musailamah, tidak engkau berikan jatah? Kenapa semua engkau kuasai? Berikan sebahagian atau separuh bumi ini untuk siapa? Untuk saya, kata Musailamah. Maka kala itu Nabi SAW mengatakan, jika saya meminta dia satu ranting ini kepadaku, kata Rasul, aku tidak akan memberikannya. Ini surat dikirim oleh Musailamah, dibawa oleh dua
utusan dari kabilahnya. Maka kala itu Nabi SAW bertanya kepada keduanya, apakah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Maka keduanya mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Lalu bagaimana keyakinan kalian kepada Musailamah al-Kadzdzab? Maka keduanya mengatakan, kami juga bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah juga. Jadi ada dua nabi. Musailamah kami akui nabi, kau juga kami akui nabi. Murtad enggak ini? Murtad sebenarnya, tapi ini utusan. Kala itu Nabi SAW katakan, lau anna rusul la tuqtal la darabtu anaqakuma. Kalau seandainya utusan itu aturannya yang sudah diakui secara aturan internasional tidak boleh dibunuh, saya sudah penggal leher kalian berdua. Jadi ini sebuah aturan dan itu berlaku sampai saat ini. Ya, utusan itu kalau datang dengan tujuan tertentu, misi tertentu, itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Dan ini la haula wala quwwata illa billah. Surahbil bin Amr al-Ghassani membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Harith bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini tentunya sebagai bentuk tantangan berperang dari kerajaan Ghassan, kekuasaan Ghassan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus merasa sedih dengan kejadian ini karena tidak pernah ya utusan beliau itu dibunuh. Sebuah aturan yang dihormati oleh beliau, dihormati oleh seluruh lapisan dunia saat itu, masyarakat saat itu. Maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk bersiap memerangi orang-orang Ghassan, memerangi kerajaan Ghassan. Maka berkumpullah kaum muslimin sehingga terkumpullah pasukan dalam jumlah yang begitu besar, yakni 3,000 muqatil, 3.000 pasukan, yang mana sebagaimana kita sebutkan tadi, jumlah tentara Islam tidak pernah sebanyak ini sebelumnya kecuali di perang apa? Di perang Khandaq atau di perang Ahzab. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berkumpulnya pasukan dalam jumlah yang begitu besar, tentunya ini peperangan yang hendak dituju, daerah yang hendak dituju dan diperangi kerajaan Ghassan. Yang pertama, jaraknya cukup jauh dari Madinah. Jadi Mu'tah ya, yang nanti perang ini dinamakan dengan perang Mu'tah, itu berada di daerah yang saat ini salah satu di antara daerah yang berada di negara Yordania. Ya, Yordania. Yang tentunya kalau dihitung jarak ya sekarang tentunya berbeda dengan dahulu. Kalau kita lihat yaitu 1000 kilometer lebih dari Madinah ke Mu'tah. Itu sekarang hitungannya dengan menggunakan apa? Dengan transportasi yang luar biasa sekarang. Maka setelah terkumpulnya pasukan dalam jumlah begitu banyak, Rasulullah SAW mulai menunjuk komandan perang yang akan memimpin pasukan besar ini melawan kerajaan Ghassan. Rasulullah SAW bersabda, alaikum Zaid bin Harithah. Yang memimpin kalian adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa in usiba Zaidun, kalau seandainya Zaid gugur, fa Ja'far. Ini perkiraan Nabi SAW ya. Kenapa? Karena kita sebutkan tadi bahwa kerajaan Ghassan didukung penuh oleh siapa? Kekaisaran Romawi. Jadi kemungkinan besar yang akan terjadi adalah kerajaan ini pasti akan didukung dalam pertempuran dengan penuh oleh tentara Romawi. Dan itu memang terbukti ya. Pasukan Ghassan berhasil mengumpulkan sekutunya sebanyak 100.000 pasukan, sedangkan orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi mensuplai pasukan, membantu pasukan dengan jumlah yang sepertinya 100.000 juga. Berarti jumlahnya berapa? 200.000.
Ini para ikhwah. Maka Nabi SAW tahu kondisi yang seperti ini, maka beliau mengatakan yang memimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kemudian fa'in usiba, jika seandainya beliau gugur, maka kepemimpinan pasukan ini digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Dan kalau seandainya Ja'far juga gugur, maka kepemimpinan pasukan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. 3 komandan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menggantikan memimpin pasukan jika seandainya komandan sebelumnya gugur. 3 komandan perang. Ini orang-orang hebat semuanya. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah dari Ansar. Zaid ibn Harithah tentunya kita semua tahu, beliau adalah maula. Maula adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ja'far kita tahu, beliau adalah sepupu siapa? Rasulullah SAW, anaknya Abu Talib, Bani Hashim, orang Quraisy dari Bani Hashim. Abdullah bin Rawahah dari Ansar, Abdullah bin Rawahah dari Ansar, dan dia tokoh besar juga, ahli syair dari kalangan Ansar. Maka Ja'far kala itu, tatkala Nabi SAW umumkan siapa komandan yang akan memimpin pasukan perang ini, kiranya beliau mendengar tadi bahwa komandan yang pertama adalah siapa? Zaid bin Harithah, kemudian baru dirinya. Maka langsung berdiri mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma kuntu arghab an tas'amila alayya Zaidan." Beliau berdiri seperti memprotes ya. Penunjukan Zaid sebelum dirinya. Dalam riwayat ini disebutkan, "Demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, ma kuntu arghab an tasta'mila alayya Zaidan." Yang diartikan kalau arghab, ya, ini sebagai riwayat arghabu, sebagai riwayat arhabu. Kalau arghab berarti artinya aku tidak senang jika seandainya Zaid itu ditunjuk sebagai komandan 1, sedangkan aku komandan 2. Kenapa? Saya sebutkan tadi, Zaid maula, bukan usia, maula. Sedangkan Ja'far Quraisy, Bani Hashim, sepupunya siapa? Rasulullah. Ya nggak usah ditanya tentang mental orang Quraisy dalam perang gitu loh. Ya. Artinya kalau masalah bertempur, ya jam terbangku lebih banyak daripada siapa? Zaid bin Harithah. Dalam sebagian riwayat, ma kuntu arhab, ya Rasulullah, aku ini tidak lebih pengecut, ya, dari siapa? Dari Zaid. Maksudnya, kalau masalah keberanian, aku lebih berani dari dia, aku lebih hebat dari dia. Ya, apakah anda, ya Rasulullah, menganggapku seorang pengecut sehingga akhirnya engkau jadikan aku komandan alternatif kedua? Wah gitu. Ini perkataan siapa? Ja'far bin Abi Talib. Taib, muncul pertanyaan, kenapa beliau ingin jadi komandan 1? Ini kayaknya niatnya agak apa? Agak apa? Melenceng gitu? Enggak. Karena komandan 1 itu pahalanya lebih besar. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang-kala kita tidak bisa, ini sebagai pelajaran dan sebenarnya menghukumi orang dengan ucapan, dengan sikap itu memang nggak bisa, karena hati dan niat itu ada di mana? Di sarirahnya, di yang tersembunyi di hatinya. Kadang-kadang ada orang mempertahankan sebuah jabatan bukan karena dia suka jabatan, tapi dia menganggap bahwa ini adalah ladang pahalanya. Ladang pahalanya, dia nggak mau, saya nggak mau karena ladang pahala. Contoh misalnya ketua BKM, sudahlah Pak, Bapak sudah 20 tahun nih mimpin masjid ini, udah digantikan sama dia, nggak mau, saya pimpin sampai mati gitu. Datang kita langsung sikapi, memang cinta kali dunia ini Bapak kan gitu kan. Nggak, kadang-kadang dia berpikir dengan jadi ketua BKM itu, dia dapat apa? Pahala. Masalah ikhlas tidak ikhlas, itu urusan kamu dengan Allah, urusan dia dengan Tuhannya. Kita nggak bisa menghukumi orang keikhlasan hanya dengan gara-gara ucapan dan sikapnya, nggak bisa. Tidak ada yang tahu hati seseorang kecuali siapa?
Allah dan dirinya sendiri. Apa maksud tujuannya? Ya, karenanya Nabi kita yang mulia SAW sampaikan terkait dengan riya, terkait dengan sum'ah yang disebut dengan syirik khafi itu, yakni melenceng dari sisi niat dan tujuan, karena begitu sangat-sangat samarnya dia, sehingga Nabi SAW katakan dia lebih samar dibandingkan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Enggak ada itu. Karenanya masalah niat itu kita selalu harus waspada, ya. Dia lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW dibanding fitnah siapa? Masih Ad-Dajjal. Nabi SAW berkata para sahabat, apakah kalian ingin kuberitahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan pada kalian terjadi dibandingkan fitnah Dajjal? Para sahabat mengatakan ya, riya, kata Rasulullah. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Ini peringatan untuk kita semua kan, tapi untuk menghukumi orang apakah niatnya melenceng atau tidak, maksudnya lurus atau tidak, itu sudah urusan dia dengan siapa? Dengan Tuhannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Ja'far ini niatnya apa? Melenceng, karena beliau ingin mungkin mendapatkan pahala yang lebih apa? Lebih besar, karena menjadi komandan satu. Ya. Lagi pula memang kepemimpinan Zaid bin Harithah ini sedikit banyaknya agak dipertanyakan oleh banyak sahabat hari itu. Ya, karenanya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan beliau mengirim pasukan untuk bertempur melawan pasukan Romawi, beliau menunjuk anaknya, siapa? Usama bin Zaid, yang umurnya waktu itu masih 17-18 tahun. Nah, ya. Penolakan, ketidaksepakatan beberapa orang sahabat mulai muncul lagi, sebagaimana tatkala dulu ceritanya ayahnya ditunjuk oleh Rasulullah sebagai komandan dalam satuan tempur besar. Ini lebih riyaknya itu lebih kuat lagi di masa Usamah diangkat menjadi seorang komandan perang. Karena apa? Dari sisi umur juga belum mumpuni, karena terlalu apa? Muda. Karenanya Nabi SAW mengatakan, jika seandainya kalian mempersoalkan kepemimpinan Usamah, ya sama saja kalian dulu mempersoalkan kepemimpinan siapa? Zaid, ayahnya. Sesungguhnya dia sudah layak menjadi komandan dalam satuan perang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dia adalah kekasihku, anak dari kekasihku. Nah, ini yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada siapa? Rasulullah SAW. Kala itu Nabi berkata kepadanya, imdi fa innaka la tadri fi ayyi dzalika khairun. Berangkatlah engkau wahai Ja'far, karena kau tidak tahu dari mana kebaikan itu akan kau dapat. Kau tidak tahu. Sudah, jalankan apa yang sudah putuskan. Lakukan kebaikan, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan kita dapat. Ini subhanallah. Sebuah pendidikan yang sangat luar biasa ya, diarahkan Nabi SAW kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Jadi bisa saja kebaikan itu mungkin tatkala engkau menjadi komandan satu, tapi jangan lupa kadangkala jadi komandan satu tidak baik, jadi komandan dua lah yang terbaik. Jalankan saja tugas. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka panji perang yang berwarna putih. Kemudian Nabi SAW serahkan ya panji komando ini kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Jadi panji perang diserahkan ya kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Dan panji perang ini yang dia apa? Yang dijadikan sebagai panduan ya, pasukan itu masih ada, masih bertempur, dan panji ini selalu dipertahankan supaya tidak apa? Jatuh. Yang pasukan itu berperang di bawah panji ini. Ya. Jadi ini biasa, bendera ya, biasa. Jadi jangan sampai ada seorang mengatakan ini berarti mengagungkan apa? Bendera. Sehingga ada yang mengatakan bendera merah putih apa? Hah? Lambang? Lambang apa? Hah? Kata sebagian, lambang tauhid katanya. Allahul musta'an. Tapi jangan dipotong nih, payah. Dipotong. Ustaz mengatakan ini gitu.
Taib, ini karena tidak paham, dia tidak paham. Para sahabat dalam medan pertempuran mereka juga bertahan, mempertahankan panji ini. Nanti kita akan lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib memegang panji ini, tangan kanannya putus, dia pertahankan dengan tangan kirinya. Tatkala gugur beliau, langsung diambil, dilanjutkan panji perang ini, dikibarkan oleh siapa? Ya, Abdullah bin Rawaha, begitu seterusnya. Jadi adalah sebuah hal yang kadangkala ada sebagian memahami suatu berlebihan sehingga dia binasa dengan pemahaman itu. Ya, berlebihan sehingga dia binasa dengan pemahaman itu. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan panji perang, diserahkan ini bendera mengisyarat kepada kekuatan yang diberikan, bendera komando diberikan kepada siapa? Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin berkumpul di daerah yang namanya Jurf, ya, di luar kota Madinah. Mereka berkumpul semuanya. Kemudian tatkala semuanya sudah lengkap, pasukan sudah lengkap, berjumlah 3.000 pasukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di daerah ini untuk melepas pasukan ini. Ya, layaknya pasukan yang akan terjun ke medan apa? Perang, dilepas oleh sang komandan. Maka di saat itu, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pasukan yang berjumlah 3.000 ini, wasallamu alaihim, dan Nabi SAW mengucapkan keselamatan, mendoakan kebaikan untuk mereka, tiba-tiba Abdullah bin Rawaha menangis. Tiba-tiba Abdullah bin Rawaha menangis. Faqalu lahu ma yubkika ya ibn Rawaha? Apa yang menyebabkan engkau apa? Menangis wahai ibn Rawaha. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka apa kata Abdullah bin Rawaha? Demi Allah saya menangis bukan karena hubbud dunya. Bukan karena cinta apa? Dunia. Karena biasanya orang yang akan berpisah dari yang dia cintai, sedih tidak? Sedih tidak? Berpisah dari yang kita cintai atau berpisah dengan orang yang sangat kita cintai. Sedih enggak? Sedih, menangis. Maka beliau mengatakan, saya menangis bukan karena kecintaan saya kepada dunia, wala sababatun bikum, dan bukan karena kerinduan nanti untuk tetap bersama dengan kalian. Nah, ya bahasa kita, nggak usah GR lah kalian, kan gitu kan. Tak usah GR. Saya nangis bukan karena kalian, bukan karena mau berpisah. Apalagi perpisahan ini akan menghadapi pasukan yang luar biasa, yang kemungkinan besar akan apa? Gugur. Bukan karena ingin berpisah, bukan karena cinta dunia, tidak. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dalam Al-Qur'an yang disebutkan padanya neraka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiyah. Ini sebuah ayat yang dibaca oleh beliau, surat Maryam ayat 71. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi setiap kita, kata Allah, akan masuk ke dalam neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dalam tafsir disebutkan, ya, orang beriman akan masuk, akan tapi neraka itu tatkala dimasuki oleh orang beriman, bagi orang beriman dingin neraka itu. Kemudian setelahnya dikeluarkan. Maka beliau mengatakan, falastu adri kaifa li bisadri ba'dal wurud. Aku tidak tahu, kata beliau, setelah dimasukkan, karena ini janji Allah pasti akan terjadi, setelah dimasukkan ke dalam neraka, apakah aku bisa kembali keluar atau tidak? Jangan-jangan nyangkut di mana? Di neraka. Ini membuat aku menangis, radhiyallahu taala. Jadi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan beliau menangis dalam keberangkatan perang Mu'tah ini. Kemudian kaum muslimin mengatakan kepada pasukan ini, saling mendoakan, sahibakumullah wa dafa'ankum wa raddakum ilaina salihin. Semoga Allah senantiasa menyertai perjalanan kalian, menolak keburukan atas kalian, dan semoga kalian kembali kepada kami dalam keadaan selamat. Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, lakinnani as'alur rahmana maghfiratan. Dia ahli syair, ya, yang punya hati yang sangat, apa istilahnya, sangat peka, sangat lembut,
ya, yang biasanya firasatnya juga tajam, sehingga beliau kala itu yakin bahwa beliau tidak akan kembali dari medan pertempuran ini. Maka beliau mengatakan, lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dzata farqin takdhifu zabada aw ta'natan bi yadi harrana muzhijatan biharbatin tanfudul asya'a wal kabida hatta yuqala idza marru ala jadathi arsyadahullah min ghazin wa qad rasyuda. Intinya beliau mengatakan, tatkala orang-orang mendoakan mereka semoga Allah menemani kalian, menolak keburukan dari kalian, mengembalikan kalian dalam keadaan selamat, maka dia mengatakan, akan tapi aku berdoa kepada Allah yang Maha Rahman, ampunan, dan berdoa agar nanti dalam pertempuran ini saya mendapatkan luka yang menganga, yang mengalir darinya darah. Ya, ini harapan dia. Jadi harapan dia tidak kembali, tapi harapan dia apa? Syahid. Ya, sampai nanti tatkala ada orang yang melewati jasadku yang sudah syahid, orang-orang akan mendoakanku dengan mengatakan arsyadahullahu min ghazin wa qad rasyuda. Jadi ini para ikhwah dan akhwat, kemudian dia menemui Rasulullah SAW secara khusus dan mengucapkan kata perpisahan ya kepada siapa? Rasulullah SAW, dan dia bersyair juga karena memang ahli syair. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar syairnya, beliau mengatakan, wa anta fathabbataqallah ya ibn Rawaha, dan engkau wahai ibn Rawaha, saya berdoa semoga Allah SWT kokohkan engkau di medan tempur. Dan doa ini alhamdulillah dikabulkan oleh Allah sehingga dia kokoh di medan tempur, ya, kuat di medan pertempuran yang sangat mengerikan itu, sampai beliau terbunuh sebagai seorang syahid. Kemudian Rasulullah SAW secara khusus memberi pesan kepada mereka, ya, beliau bersabda, usikum bitaqwallah, aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan juga dengan semua orang dari kalangan kaum muslimin hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka. Berperanglah dengan menyebut nama Allah. Artinya luruskan niat, ya, minta pertolongan senantiasa kepada Allah, perangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian yang ada di negeri Syam. Ya, ini kerajaan Ghassan yang telah mengumumkan perang dengan membunuh teman kita, utusan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasatajiduna fiha rijalan fis sawami' mu'tazilin. Nanti di negeri Syam kalian akan menemui laki-laki atau para pendeta-pendeta yang berada di tempat-tempat ibadah mereka dan tidak terjun ke medan perang. Fala ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. Jadi yang di tempat-tempat ibadah yang tidak menenteng senjata memerangi kalian, maka jangan jangan diganggu, jangan disakiti. Namun kalian akan mendapati orang-orang selain mereka, ya, satajiduna akharina lisyaitan fi ru'usi mafahis fafluquha bisuyuf. Namun kalau kalian dapati orang-orang yang di kepala mereka ada syaitan, artinya ini orang-orang jahat memerangi kalian, mengangkat senjata untuk membunuh kalian, maka Nabi SAW katakan, lawan mereka dengan senjata-senjata kalian. Kemudian Nabi berpesan, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang tua yang lemah, ya, orang tua orang yang sudah tua renta, ya, jangan memotong pohon-pohon, ya, jangan menumbangkan kurma, dan jangan menghancurkan rumah. Ini pesan Nabi SAW kepada pasukan ini yang menunjukkan begitu sangat indahnya jihad di dalam Islam, ya. Jadi tidak ada istilah semua di bumi hanguskan. Itu tidak benar dalam aturan Islam seperti itu, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Qaddarallah, hari itu hari Jumat. Hari itu adalah hari Jumat, sehingga Abdullah bin Rawaha yang kita ceritakan tadi, beliau agak terlambat dalam keberangkatan. Jadi beliau balik lagi ke Madinah untuk sholat Jumat bersama siapa? Rasulullah SAW. Jadi pasukan ini setelah dilepas oleh Nabi maka mulai bergerak, tapi Abdullah bin Rawaha balik lagi ke Madinah karena itu hari Jumat untuk menyempatkan mungkin Jumat terakhir bersama dengan Rasulullah SAW. Maka dia sholat Jumat bersama dengan Rasulullah SAW. Setelah selesai Jumat, Nabi melihatnya. Nabi kata, kenapa kok belum berangkat? Maka beliau mengatakan, aku ingin mengerjakan sholat Jumat dulu bersama dengan anda ya Rasulullah, nanti saya susul mereka. Karena adalah komandan berapa? Ketiga gitu loh.
Taib. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi ma adrakta fadla ghadwatihim." Jika engkau sedekahkan semua harta yang ada di atas muka bumi ini, maka sedekah itu tidak akan bisa menyamai keutamaan pahala keberangkatan cepat mereka kemarin. Maksudnya apa? Ini subhanallah. Sebuah faidah ya para ikhwah. Kadang kala kita itu beribadah didorong rasa apa? Semangat, seru gitu. Ya sebenarnya kalau dalam perhitungan ya, sholat Jumat imamnya siapa? Rasulullah. Khatibnya Rasulullah. Di mana dilakukan sholat Jumatnya? Di Masjid Nabawi. Sehingga ya wajar ya beliau berpikir mungkin yang terakhir, lagi pula sayang ya sholat Jumat bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi lagi, dan saya pun bisa menyusul. Saya pun sendiri bisa menyusul, lagi pula ya dari sisi urutan komandan, ya beliau kan alternatif ketiga. Ya, tapi Rasulullah SAW mengatakan, seandainya engkau infakkan semua kekayaan yang ada di atas muka bumi ini, engkau sedekahkan, tidak akan bisa engkau samai dapatkan keutamaan keberangkatan mereka itu. Jadi memang jaraknya sudah sekian mereka bergerak, memang kamu bisa menyusul, tapi segeranya mereka berangkat saat itu, ini pahalanya sangat luar biasa dibandingkan dengan sholat Jumat ini. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya beliau sebutkan bahwa di perang inilah ya bintang baru di medan tempur terbit, Khalid bin Walid. Ya, beliau inilah pertempuran pertama kali yang beliau ikuti bersama dengan kaum muslimin yang sebelumnya selalu berada di barisan orang kafir, yang kita sudah jelaskan bagaimana kejeniusan beliau di perang apa? Uhud. Kalaulah bukan lawannya adalah Nabi, tentunya pasukan itu pasti akan habis dibuat oleh siapa? Khalid bin Walid. Jadi beliau berangkat tapi memang tidak ditunjuk apapun di sini. Ya, ini sebagai pasukan biasa. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bergeraklah pasukan ini, jumlahnya kita sebutkan banyak ya, 3.000, sangat banyak sebenarnya dibandingkan dengan jumlah pasukan-pasukan sebelumnya. Kemudian tatkala mereka dalam perjalanan, jaraknya jauh ya, jaraknya jauh, Madinah, Mu'tah, ya kita sebutkan 1.000 lebih, ya 1.000 kilometer lebih. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di perjalanan tatkala sudah mendekati negeri Syam yang dituju, terdengar oleh mereka informasi ya bahwa Surahbil bin Amr al-Ghassani mengumpulkan pasukan dengan kabilah-kabilah sekutunya berjumlah 100.000 pasukan. Dan Kekaisaran Romawi mendukung mereka dengan pasukan tambahan sejumlah yang sama, 100.000 pasukan. Subhanallah, ini luar biasa. 200.000, 3.000 akan melawan. Berarti 1 banding berapa itu? Hah? Berapa? Gimana? Antum melawan 70 sanggup? Ya, 1 orang lawan 70. Sanggup? Luar biasa. Kalau dalam Islam sendiri sebenarnya kalau 1 lawan 2, ya, tentara Islam 1 yang akan dilawan tentara kafir 2 orang, berarti kalau 1.000 yang akan dihadapi 2.000, kan gitu. Ini masih tidak boleh masih tidak boleh mundur, artinya harus maju. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ini boleh apa? Boleh mundur dalam aturan Islam. Jadi ini sudah dalam hitungan sebenarnya ya sudah boleh untuk mundur untuk menyusun apa? Strategi, tidak melanjutkan perjalanan. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala mereka sampai di daerah yang namanya Ma'an, ya, akhirnya mereka berhenti di sini dan sudah sampai ke mereka informasi yang pasti benar, musuh yang akan mereka hadapi itu 200.000 musuh, jumlahnya berlipat-lipat dari jumlah mereka, dengan peralatan perang yang juga lengkap. Ya, pasukan Islam itu kadang ada berangkat hanya bawa pedang saja, panah nggak ada, cuma pedang aja, tameng nggak ada. Karena nanti ada cerita seorang bantuan yang datang dari negeri Yaman ikut serta, dia hanya bawa pedang,
Banyak pedang, sebilah pedang saja. Tapi memang pedang Yaman terkenal, bagaimana nanti Khalid mengatakan demikian. Dia hanya bawa pedang. Taib. Sampai dalam perjalanan, karena nggak punya tameng, ketepatan ada seorang muslim yang menyembelih 1 ekor unta untuk makan ini. Jumlahnya kan banyak, 3.000. Maka ada seekor unta yang disembelih, maka dia bilang kepada saudara muslim tadi, minta kulitnya ya. Kau usah semua, sebagian lah. Maka iya silakan ambil. Diambil kulit, dibuat apa? Tameng. Nah, sampai seperti itu peralatannya. Dipotong unta, diambil kulitnya, disiapkan untuk menjadi tameng. Minimal adalah penahan walaupun hanya apa? Kulit unta. Begitu kondisi persenjataan kaum muslimin. Jadi kalau dari sisi persenjataan jauh lah antara pasukan Ghassan dengan pasukan Romawi dibanding dengan pasukan kaum muslimin. Kalau dibanding jumlah, ya antum tahu 3.000 lawan 200.000. Ini lautan tentara yang ujungnya mungkin nggak nampak kalau dilihat dari bawah ya. Ini sehingga para sahabat tatkala di Ma'an mereka menetap selama 2 malam bermusyawarah apa yang mesti dilakukan. Apa yang mesti dilakukan? Muncul pendapat. Tapi pendapatnya yang dari tokoh-tokoh yang saat itu berkumpul bermusyawarah, tidak ada satupun yang mengusulkan mundur. Ini menunjukkan keberanian mereka. Tapi mereka hanya sedang menggodok sebuah alternatif. Kirim utusan dari kita ke kota Madinah secara cepat untuk menginformasikan kepada Rasulullah bahwa pasukan yang akan dihadapi tidak sebanding. Berjumlah berapa? 200.000. Kirim cepat, kasih informasi kepada Rasulullah. Kemudian kita tunggu apa jawaban Nabi, apa arahan Rasulullah. Kalau Nabi suruh kita mundur, kita mundur. Kalau Nabi suruh kita maju, kita tetap akan maju. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Atau sebagian sejarah mengatakan, kirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan informasi tentang jumlah yang begitu banyak 200.000 itu dan minta kepada Rasulullah bantuan. Karena tidak sebanding ini pertempuran. Ini wajar ya, karena semuanya mesti dihitung. Tapi subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Abdullah bin Rawaha, tokoh sahabat komandan ketiga, kala itu hadir dalam rapat, kemudian dia mengatakan, memotivasi para sahabat, ya kaum, wahai teman-teman, sesungguhnya yang kalian benci di hadapan kalian ini, inilah sebenarnya tujuan kita keluar dari kota Madinah. Ini kata beliau. Jadi ini pasukan 200.000. Bukankah kita keluar dari Madinah untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah? Ini sudah ada di hadapan kita. Kenapa tatkala sudah ada di hadapan kita malah kita bingung? Harus kirim surat dulu kepada Rasulullah berapa hari lagi? Maka kemudian beliau mengatakan, bukankah keberangkatan kita dari Madinah semuanya mencari syahid? Kita tidak memerangi orang karena jumlah, kekuatan, peralatan perang. Kita memerangi orang, memerangi mereka ini dengan agama yang Allah muliakan kita dengan. Ini senjata utama. Karenanya menurut saya intaliqu, kita maju saja dan kita akan mendapatkan salah satu di antara 2 kebaikan. Imma zuhurun wa imma syahadah. Kalau tidak menang, syahid. Menang alhamdulillah. Ya, mengalahkan 200.000 pasukan dan dapat harta rampasan perang. Luar biasa itu. Kesuksesan luar biasa. Atau kalau tidak menang apa? Syahid. Rugi? Lebih sukses. Syahid itu lebih apa? Lebih sukses. Tapi memang kita pingin yang pertama tadi kan gitu ya. Itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surat As-Saff ya. Karena kalau syahid itu kan surga langsung. Di surga dapat apa? Mungkin kalau kita menang, oke lah, harta rampasan perang dibagi-bagi, satu orang dapat 4 kilo emas. Kan luar biasa itu. Kaya mendadak. Pulang miskin hanya bawa sebilah pedang, berangkat miskin hanya bawa sebilah pedang, pulang dengan membawa sekian T hartanya. Jadi mujahid itu luar biasa ya. Kalau menang dapat harta rampasan perang. Kalau kalah atau syahid dapat yang lebih luar biasa. Masuk surga, diampuni semua dosanya dan minta apapun dikasih. Ini luar biasa para ikhwah.
Jadi ini tujuan kita berangkat dari Madinah ya untuk cari ini. Kenapa tatkala sudah ada kesempatan di depan mata kita, kita malah bingung. Maju, kata Abdullah bin Rawaha. Maka semua orang mengatakan benar yang dikatakan oleh Ibnu Rawaha ini. Sudahlah, tak usah kirim utusan untuk menyampaikan informasi ini kepada Rasulullah, kita maju. Maka akhirnya pasukan melanjutkan perjalanan setelah menginap di Ma'an selama 2 malam. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bertemulah pasukan ini. Kemudian kaum muslimin mengambil posisi di daerah yang namanya Mu'tah. Di daerah yang namanya Mu'tah, sehingga akhirnya perang ini disebut dengan perang apa? Perang Mu'tah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mulai Zaid bin Harisah menyusun pasukannya, ya disebutkan di sini komandan sayap kanan diserahkan kepada sahabat yang mulia Qutbah bin Qatadah al-Udhri. Kemudian komandan sayap kiri diserahkan kepada Abayah bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Mulailah pertempuran terjadi. Ini disebutkan di sini sebuah pertempuran yang sangat aneh ya, yang pernah dilihat oleh dunia. Ya. Di mana 3.000 pasukan melawan 200.000. Ini kalau bukan karena kekuatan iman mereka, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, sebentar saja selesai ini 3.000 pasukan. Tapi yang dihadapi oleh 200.000 ini bukan sembarang orang. Orang-orang yang sudah terdidik di medan tempur, dipimpin oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketawakalan mereka, keberanian mereka sudah tidak diragukan lagi. Maka Zaid bin Harisah memimpin pasukan ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Beliau bertempur dan bertempur sampai akhirnya di hari pertama. Masih 1 hari ini. Ya, beliau pun gugur. Ya, beliau pun apa? Gugur. Terkena anak panah. Wa kharra syahidan. Beliau pun akhirnya syahid. Kemudian panji perang sebagaimana pesan Rasulullah dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Beliau terus berperang dengan pertempuran persis seperti yang beliau katakan, keberaniannya, kehebatannya. Ya, hatta idza alhamahul qital, sampai karena begitu banyaknya lautan pasukan musuh, kudanya itu sampai macet. Enggak bisa maju lagi. Ya, apa yang dilakukan? Lompat dari kudanya, dibabatnya kaki kudanya, karena ini buat susah saja kan gitu kan. Kemudian beliau maju dengan berjalan kaki. Terus bertempur dan tidak pernah mundur walaupun selangkah, maju terus sampai akhirnya ya beliau kala itu mengucapkan syair, ya habbadzal jannah waqtirabuha thayyibatun wa baridun syarabuha warumu rumun qad dana adabuha kafiratun ba'idatun ansabuha alayya in laqaituha dirabuha. Beliau mengatakan, duhai surga yang sudah dekat di depan mata, bagus dan wangi ya, bisa merasakan wanginya apa? Surga, dan airnya yang sangat sejuk. Beliau terus maju sampai tangan kanannya pun terputus. Tangan kanan yang memegang panji itu terputus, dan tatkala panji itu hendak lepas, maka dia pegang dengan tangan kirinya. Maka tangan kirinya pun dibabat sampai terputus juga tangan kirinya, sampai akhirnya dia dekap supaya tidak jatuh panji ini. Dia dekap dan akhirnya beliau pun jatuh sebagai seorang syahid. Ya, karena 2 tangannya terputus dalam medan tempur itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa kedua tangannya digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan sayap. Sehingga gelar beliau adalah Thayyar. Thayyar. Ya, Thayyar itu kalau terjemahan sekarang apa? Pilot. Tapi kalau pilot kan terbangnya pakai terbang. Kalau beliau tidak, Allah gantikan sayap di kanan dan kiri beliau, yang para ulama katakan di surga dan di alam barzah. Di surga dan di alam barzah. Sampai-sampai Nabi berkata kepada anaknya, bahwa kepada anak Ja'far, bahwa ayahmu terbang bersama dengan malaikat. Terbang bersama dengan apa? Dengan malaikat. Subhanallah. Ini Ja'far bin Abi Talib. Jadi beliau katakan, aku tidak memiliki sifat pengecut. Ya, artinya dia tadi kita sudah sebutkan kenapa Zaid
dijadikan sebagai komandan 1, aku komandan 2. Padahal aku bukan pengecut, aku pemberani, kan gitu kan. Dan itu terbukti di sini. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa aku berdiri di hadapan jasad Ja'far, ya, dan aku menghitung jumlah luka yang ada di tubuh beliau antara tusukan, sabetan, ya, hunjaman anak panah, hunjaman tombak. Jumlahnya itu kata beliau 50 luka di depan. Semuanya ada di posisi depan dan tidak ada di posisi belakang. Semuanya depan. Jadi belakang ini tidak ada luka apapun. Yang luka itu semuanya di mana? Di depan. Ada sayatan pedang, ada tusukan tombak, ada anak panah, itu semua posisi depan. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah berpaling dalam medan pertempuran. Sampai tatkala begitu banyak pasukan, tadi sudah kita sebutkan, pasukan musuh itu bagaikan air bah yang maju, sehingga kudanya itu nggak bisa maju lagi. Akhirnya terpaksa beliau turun dari apa? Dari kudanya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga para ulama mengatakan ini menunjukkan tentang keberaniannya dan keteguhannya untuk maju ke medan tempur. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Ja'far gugur, maka alternatif ketiga, Abdullah bin Rawaha harus memimpin pasukan ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian Abdullah bin Rawaha mengambil panji itu. Kemudian dia maju. Kala itu dia menaiki kudanya. Fataraddada ba'd taraddudi min syiddati amril ma'rakah. Beliau agak ragu ya untuk memacu kudanya ke depan karena pertempuran sangat berat sekali. Ya, jadi pasukan musuh itu bergerak bagaikan air bah yang susah untuk dihadang. Maka beliau agak ragu untuk maju. Manusiawi ya, manusiawi. Ya. Sampai-sampai beliau menguatkan dirinya dengan mengatakan, ya nafsu illa taqtuli tamuti, hadha himamul mauti qad saliti, wa ma tamannaiti faqad utiti, in taf'ali fa'alahu mahuditi. Dia berbicara dengan dirinya. Hai jiwa, kalau seandainya engkau tidak mati saat ini, suatu saat engkau pasti akan mati. Ya, jadi mati sekarang atau pada waktu yang akan datang, ujungnya engkau pasti akan mati. Ini adalah mati terhormat, mati mulia, mati syahid. Kenapa engkau ragu-ragu? Dia berbicara dengan apa? Jiwanya. Jadi kadangkala jiwa kita memang butuh digitukan. Jadi dia di apa? Mungkin didakwahi lah. Bukan dakwahi orang, tapi dakwahi apa? Jiwa sendiri. Kadangkala para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dakwah kita, nasihat kita kepada orang lain kerasnya luar biasa. Kamu enggak layak gini. 1 jam pun enggak cukup. Tapi tatkala kita berkaitan dengan kesalahan kita lakukan, pernah enggak kita salahkan diri kita? Kita mengatakan, luar biasa kamu ini. Kamu kan ini kok marahi diri sendiri gitu loh. Pernah dicoba. Tapi jangan tahu orang. Tahu orang ini. Ngomong sendiri dia. Ya, kita perlu mendidik diri kita seperti itu. Hinakan diri kita pada satu momen yang kenapa kesalahan itu kau lakukan? Bukankah engkau tahu? Salahkan diri gitu. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi perang yang sangat mengerikan saat itu. Sehingga kemudian ya, dia turun dari kudanya. Dia turun dari apa? Kudanya. Ya, kudanya juga sebagaimana kita sebutkan tadi, kudanya Ja'far itu memang susah untuk maju karena jumlah pasukan yang sangat luar biasa, bagian air bah yang maju. Maka terpaksa dia turun dari kudanya. Kemudian dia ditemui oleh sepupunya, anak pamannya. Kala itu anak pamannya bawa bekal, ya bekal. Yakni di sini disebutkan bi'arqin min lahmin. Dia bawa tulang, mungkin kalau sekarang sop lah ya. Jadi daging, sisa-sisa daging yang ada di tulang gitu. Jadi dalam pertempuran yang menguras tenaga ini tentunya asupan juga harus seimbang. Maka sepupunya mengatakan, syudda bihadza sulbaka. Kuatkan punggungmu, coba engkau makan ini sedikit.
Karena luar biasa pertempurannya, tidak habis-habisnya sepanjang hari itu. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, memang tidak bisa istirahat. Terus bertempur 1 harian. Maka kemudian dia ambil ya, kemudian dia makan ya, summan tahasya minhu nahsyatan. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggigitnya dengan gigi depannya. Ya, karena dia tulang, ya dagingnya sudah diambil. Dagingnya sudah apa? Diambil. Jadi agak susah lah untuk mencari posisi daging yang mudah untuk dimakan. Ya, maka beliau gigit dengan gigi depannya. Kemudian setelah itu radhiyallahu taala anhu mendengar teriakan pasukan semakin luar biasa di medan tempur. Maka kemudian dia buang, ya, kemudian dia ambil senjatanya, maju dan terus bertempur sampai beliau syahid. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada Rasulullah kejadian-kejadian secara terperinci, ya, sebelum ada yang memberitahu kepada beliau. Kala itu beliau mengatakan, ma yasurruhum annahum indana wa ainahu tadrifan. Ya, sesungguhnya mereka saat ini berada di dalam kondisi, keadaan, tempat yang mereka sebenarnya tidak mau bersama dengan kita. Kala itu beliau menangis. Jadi maksudnya apa? Ini 3 orang ini, yakni Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah yang gugur dengan kondisi yang sangat luar biasa di perang Mu'tah ini. Kalau ditawarkan kepada mereka, mau nggak kalian kembali lagi bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan teman-teman kalian? Mereka pasti mengatakan kami tidak mau. Kecuali kalau hidup tapi diberi kesempatan untuk syahid lagi. Nah, ini luar biasa. Pahala keutamaan diberikan oleh Allah kepada orang yang syahid. Karena Nabi SAW mengatakan mereka tidak ingin bersama dengan kita lagi. Mereka tidak ingin bersama dengan kita lagi. Karena apa? Allah sudah berikan pada mereka hal yang sangat luar biasa. Dan Nabi ceritakan itu sambil menangis radhiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwah dan akhwat, komandan ketiga gugur. Tidak ada alternatif keempat. Tidak ada alternatif keempat. Maka majulah seorang sahabat mulia bernama Thabit bin Aqram al-Balawi. Beliau di masa jahiliyah, orang Madinah, di masa jahiliyah bersekutu dengan orang Aus, sehingga masuk dalam daftar orang Ansar. Thabit bin Aqram, ini orang mulia, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala, yang gugur di tahun 11 Hijriah. Dan gugurnya beliau di tangan pasukan Tulaihah al-Asadi. Jadi Tulaihah al-Asadi ini masuk Islam, tapi kemudian murtad. Masuk Islam, kemudian murtad. Bahkan bukan sekedar murtad beliau ngaku jadi Nabi. Kemudian Tulaihah menikah dengan Nabi wanita. Nabi laki menikah dengan Nabi wanita. Untuk menyatukan kabilah mereka. Kemudian Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menumpas mereka. Qaddarallah, Khalid mengirimkan mata-mata 2 orang, satu Thabit bin Aqram, kemudian yang kedua seorang sahabat yang Nabi pastikan ia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa beliau? Masuk surga tanpa hisab. Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala. Khalid memerintahkan 2 sahabat ini untuk menjadi mata-mata. Qaddarallah bertemu dengan Tulaihah. Tulaihah ini petempur yang kuat, ya, pejuang yang hebat di medan tempur. Dan nanti setelah kembali menjadi muslim di zaman Abu Bakar, beliau punya jasa yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan dan keberanian sangat luar biasa di medan-medan tempur berikutnya, baik melawan kekaisaran Persia maupun kekaisaran Romawi. Tulaihah kala itu bernazar, tidak ada seorang pun yang menantangnya untuk adu tanding. Saya bernazar saya akan ladeni dia. Ini nazarnya siapa? Tulaihah. Kedapatan waktu itu Tulaihah bersama dengan saudaranya pergi, ya, sedang menjauh gitu. Maka ditantang oleh Ukasha bin Mihsan dan Thabit bin Aqram. Mau kemana? Ya akhal Arab, teman Arab, mau kemana? Mau lari ya? Lawan kami dulu, kan gitu kan. Balik beliau. Akhirnya saudaranya Tulaihah berhadapan dengan siapa? Saudara
saudaranya Tulaiha, yakni bernama Salamah, ya, singkat anda namanya Salamah, berhadapan dengan Thabit bin Aqram. Alhamdulillah, Uqashah berhadapan dengan siapa? Tulaiha. Uqashah tidak berhasil ditaklukkan oleh siapa? Tulaiha, alhamdulillah. Tidak bisa, tapi mereka terus bertempur, ya, terus bertempur. Sedangkan Salamah, saudaranya Tulaiha, berhasil menaklukkan Thabit bin Aqram, sehingga Thabit pun syahid. Maka Salamah ini membantu abangnya untuk menaklukkan Uqashah, dan Uqashah pun syahid. Ya, ini di tahun 11 Hijriah. Sampai tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala bisa menumpas, ya, gerakan orang-orang yang murtad, menumpas nabi-nabi palsu, Tulaiha datang ke Madinah, taubat, mengikrarkan keislamannya lagi. Kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab seperti tidak terima, ya, dengan sikapnya Tulaiha ini, karena ngaku nabi, ya, murtad lagi, ya. Kemudian dia mengatakan, saya agak berat menerima anda, karena engkau telah membunuh dua orang saleh, satu Uqashah bin Mihsan, satu apa? Sahabat yang mulia Thabit bin Aqram. Maka Tulaiha kala itu mengatakan, ya, alhamdulillah saya bisa membunuh mereka berdua. Coba kalau seandainya mereka yang bunuh saya. Allah muliakan mereka berdua melalui tangan saya ini untuk mencapai derajat apa? Syahid. Dan Allah tidak hinakan saya dengan tangan mereka berdua. Coba kalau seandainya dalam duel itu saya yang mati di tangan Uqashah bin Mihsan, di mana tempat saya, wahai Umar? Pasti di mana? Neraka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kadangkala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sesuatu demi untuk mengangkat apa? Derajat. Bukan berarti orang yang menimpakan keburukan kepada kita lebih mulia dari kita, enggak. Tapi Allah ingin angkat derajat kita. Seperti yang terjadi dalam sunnatullah. Kenapa umat Islam ada dibunuh, disiksa, diusir, disakiti? Ya, bukan berarti musuhnya lebih mulia di sisi Allah, bukan. Tapi umat Islam ingin Allah angkat apanya? Derajatnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka Thabit bin Aqram ini mengambil panji perang itu, radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian beliau berkata, ya ma'syaral muslimin, istalihu ala rajul minkum. Ini perang yang sangat menakutkan, perang yang sangat berat. Karenanya wahai kaum muslimin, bersepakatlah kalian untuk menunjuk salah seorang di antara kalian untuk memegang panji perang ini. Karena 3 komandan yang ditunjuk oleh Rasulullah semuanya telah gugur. Tidak ada alternatif keempat. Dan panji ini mesti dipegang oleh salah seorang di antara kita. Lagi pula kondisi pasukan saat itu sudah mulai kacau. Sudah mulai kacau. Semua sudah takut, bahkan ada disebutkan yang sempat lari. Ini harus ada komandan yang kembali menyatukan yang mereka bertempur di bawah panji perang itu. Maka orang-orang mengatakan, Anda saja pegang, kan gitu kan. Karena Thabit bin Aqram ini ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ini sahabat terdepan. Ya sudah, Anda saja. Maka dia mengatakan, enggak, saya tidak mau. Karena beliau sadar bahwa ini butuh seorang komandan yang punya keahlian. Ya, punya keahlian. Maka disebutkan beliau mengatakan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Ya, beliau maju mendekati Khalid bin Walid, kemudian mengatakan, ambillah wahai Khalid. Maka Khalid mengatakan, la akhudhuha minka. Aku tidak mau mengambil panji perang ini dari Anda wahai Thabit. Anta ahaqqu biha lakasin wa qad syahidta badran. Engkau lebih berhak memimpin kaum muslimin, memegang panji ini. Engkau juga lebih senior dari sisi apa? Umur. Jam terbangnya lebih banyak, lebih tinggi. Ini memuliakan orang yang lebih apa? Tua. Waqad syahidta badran, dan engkau juga ikut serta di perang Badar. Aku baru masuk Islam di bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Al-Ula. 4 bulan saya baru masuk Islam. Baru lahir saya. Anak
bawang, itu bahasa kita, anak bawang saya. Tapi apa kata Thabit? Wallahi ya Khalid, ma akhadtuha illa lak. Demi Allah wahai Khalid, tatkala panji ini jatuh dari tangan Abdullah bin Rawah dan beliau syahid gugur, saya ambil ini memang niatnya ingin saya berikan kepada anda, bukan kepada yang lainnya, bukan untuk saya, bukan yang lainnya. Saya ambil ini memang untuk anda. Anta a'lamu bil qitali minni. Demi Allah, saya paham engkau lebih hebat dalam strategi perang dari saya. Ambillah. Maka diambil oleh siapa? Khalid bin Walid. Ini kondisinya memang harus diambil, kalau tidak habis ini 3.000 pasukan ini. Maka diambil oleh siapa? Khalid bin Walid. Maka beliau radhiyallahu ta'ala memimpin pasukan sampai sore, sampai datang malam. Perang yang sangat luar biasa, sampai Khalid mengatakan di hari itu ada 9 pedang, kata Khalid, yang patah di tanganku. 9 pedang patah dalam pertempuran. Ini tidak bisa dibayangkan gimana pertempurannya. Pakai pedang terus bertempur karena apa namanya? Beradunya sangat banyak. Sampai akhirnya patah, ambil pedang baru, patah lagi, ambil pedang ketiga, patah lagi, ambil pedang keempat. Oh, jangan-jangan pedangnya yang enggak kuat Ustaz, pedang-pedangan. Oh, antum, pedang-pedangan. Ya, terkenal pedang Arab itu, terkenal kekuatan kehebatannya kan, terkenal. Sampai 9 semuanya patah. Ini menunjukkan pertempuran sangat luar biasa saat itu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan tangan siapa? Khalid bin Walid. Kalau kita perang mematahkan satu gimana? Ngangkat enggak sanggup lagi, udah pegal. Ya kan? Ini Khalid bin Walid luar biasa radhiyallahu taala. Sampai tersisa di tanganku satu pedang yang kuat dari negeri Yaman. Pedang ini terus bisa digunakan dan bertahan sampai perang akhirnya selesai besok harinya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah malam istirahat, ya, Khalid bin Walid radhiyallahu taala berpikir bagaimana membuat strategi, ya, agar pasukan ini bisa terlepas dari apa namanya, ya, serangan pasukan yang tidak mungkin untuk dikalahkan. Maka beliau putuskan malam itu bahwa istilahnya apa ya, barisan pasukan dirubah oleh beliau. Sayap kanan dipindah ke sayap kiri, pasukan depan diletakkan di belakang, depan yang belakang dimajukan ke depan. Jadi formasinya dirubah oleh beliau. Kemudian diperintahkan pasukan berkuda untuk berteriak, bertakbir, bertahlil di arah belakang, kemudian memacu apanya? Kuda-kuda mereka supaya debu itu semakin banyak berterbangan dengan bertakbir. Ini memang sistem yang dipakai Khalid bukan hanya di Mu'tah saja, tapi di perang-perang berikutnya, karena perang yang akan memenangkan perang itu yang punya mental, ya, kuat. Tapi kalau sudah mentalnya turun, insya Allah, ya, ada suara sedikit langsung lari. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu taala disebutkan sebagai tambahan, tatkala Abu Bakar sudah sakit parah, ya, beliau sakit parah, di akhir hayatnya disebutkan bahwa pasukan yang ada di Irak yang dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu taala dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu taala anhu, itu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tidak ada pasukan yang berhadapan dengan pasukan Khalid yang dikirim oleh Abu Bakar kecuali pasukan Khalid bisa memenangkan semua pertempuran. Tapi pasukan dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu taala di daratan Syam yang menghadapi kekaisaran Romawi ini ragu hendak maju atau tidak karena jumlah pasukan yang tidak seimbang. Komandan-komandannya ada Amr bin As, ada Surahbil bin Hasanah, ada siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Maka Abu Bakar kala itu sedang sakit, beliau mengatakan, sungguhnya aku akan hilangkan keraguan mereka dengan Abu Sulaiman. Dengan siapa? Abu Sulaiman. Maka Abu Bakar kirim surat ke dataran Irak untuk agar Khalid bin Walid membawa pasukan khususnya nyebrang untuk berjihad di dataran Syam. Sisakan sekian, bawa pasukan khususmu
bantu kaum muslimin yang ada di Syam. Maka subhanallah, kala itu Khalid bin Walid, waktu itu sebelum terjadi perang Yarmuk ya, perang besar. Kala itu beliau berpikir ini jaraknya, beliau lihat tentunya peta, mana jalan yang paling cepat untuk bisa sampai ke Syam dari Irak. Maka seorang penduduk jalan mengatakan, ya Aba Sulaiman, saya tahu, tapi jalan ini jika saat kita tidak berhasil melewatinya pada waktu sekian, kita mati di tengah padang pasir. Kita mati di tengah padang pasir. Abu Sulaiman mengatakan, Khalid mengatakan, bismillah, kita coba. Maka subhanallah, dengan cepat kilat dia bergerak membawa 4.000 pasukan sampai akhirnya selamat. Bahkan mereka berjalan, apa kata penunjuk jalan, pagi besok kalau waktu sekian kita tidak lihat pohon, mati kita di sini semua. Habis air minum, habis makanan, habis di tengah padang pasir. Alhamdulillah paginya nampak, alhamdulillah selamat kita. Kemudian sampai di Syam, tekniknya bagaimana? Khalid membagi pasukannya 100. Dari 4.000 yang dibawa 100. Kemudian Khalid mengatakan, maju 100. Coba buat debu itu sebanyak-banyaknya berterbangan ke atas udara. Dan takbir sekencang-kencangnya. Dan kaum muslimin yang menyambut disuruh takbir. Maka maju 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di Romawi lihat, wah bantuan lagi kan gitu kan. Kan nggak nampak debunya tebal ya, banyak. Dilihat dari kejauhan, banyak bantuan dari Madinah ini sepertinya. Sekian jam kemudian masuk lagi 100. Padahal cuma 4.000-nya bantuannya, ya kan? Tapi beginilah teknik menjatuhkan mental musuh di medan tempur. Makanya Nabi SAW katakan pertempuran adalah tipu daya. Maka kalau bertempur jangan jujur. Berapa pasukanmu? 4.000, habis. Bilang, ya 150.000 boleh. Tapi kalau dalam pertempuran, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid merubah formasi pasukan. Yang kanan diletakkan di kiri, yang kiri ke kanan, yang depan belakang, belakang ke depan, dirubah-rubah pasukannya. Kemudian ada pasukan-pasukan khusus untuk membuat tipuan dan sebagainya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kedua terjadi perang kelanjutannya. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pasukan Romawi heran. Ya, loh ini sayap kanan bukan musuh yang kemarin kita hadapi. Ini sudah berbeda lagi ini. Jangan-jangan datang apa? Bala bantuan dari Madinah. Dan Khalid memerintahkan untuk tetap bertahan dengan formasi yang sudah beliau susun dan sedikit demi sedikit mundur. Sedikit demi sedikit apa? Mundur, ya. Dan akhirnya orang-orang Romawi menganggap ini adalah tipuan dan mereka tidak mengejar. Mereka tidak apa? Mengejar kaum muslimin. Jadi akhirnya 3.000 pasukan ini bisa keluar dari jebakan atau keluar dari memisah dari medan perang. Dan para ikhwah dan akhwat yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin di perang satu harian yang sangat mengerikan itu hanya 14 sahabat saja. 14 saja, nggak banyak. Kalau di kalangan Romawi dan orang-orang Ghassan tidak disebutkan jumlah pastinya. Nah, karena sebagian para ulama mengatakan kalau dilihat dari pedang yang dipakai Khalid 9 patah, nggak tahu itu berapa yang terbunuh banyaknya. Sampai ada sebagian mengatakan 3.000 sekian yang terbunuh. Sejumlah pasukan kaum muslimin. Ini luar biasa para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan ini kontak senjata pertama, mungkin sebagai pemanasan ya, terlatih bagaimana melawan kekaisaran apa? Romawi. Jadi sudah tahu ya, diuji dulu kan gitu kan? Diuji dulu gimana strategi mereka, gimana kehebatan mereka, gimana cara mereka dalam pertempuran, sampai akhirnya di kemudian hari kaum muslimin tatkala berhadapan dengan mereka selalu apa? Diberikan apa? Kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi kita yang mulia SAW menceritakan sebagaimana kita sebutkan jalannya pertempuran ini dengan terperinci. Informasi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi ceritakan Zaid gugur, Ja'far gugur, Abdullah bin Rawah gugur,
maka panji perang dipegang oleh saifun min suyufillah, salah satu di antara pedang daripada pedang-pedang Allah. Siapa? Khalid bin Walid. Dari semenjak itulah beliau diberi gelar apa? Saifullah, pedang Allah yang terhunus untuk orang-orang apa? Untuk orang-orang kafir. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Akhirnya kaum muslimin pun bisa keluar dari medan pertempuran ini, walaupun tidak dikatakan menang ya, walaupun tidak dikatakan menang, akan tapi ini adalah sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan akhirnya mereka kembali dengan selamat kemana? Ke kota Madinah. Sekalipun 3 komandan mereka gugur, atau jumlahnya 14 orang dari mereka gugur. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian ada sebuah kejadian di sini yang disebutkan oleh penulis, kisah yang kita sebutkan tadi. Ada seorang pasukan tambahan dari Yaman, salah seorang di antara mereka yang hanya membawa sebilah pedang. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, aku keluar dengan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah di perang Mu'tah. Kala itu aku dalam perjalanan selalu bersama dengan seorang madadiyun minal Yaman, ya, pasukan tambahan yang datang dari negeri Yaman, salah seorang dari pasukan tambahan yang didatangkan dari negeri Yaman. Saat itu dia ikut di medan perang Mu'tah, tidak membawa apapun kecuali sebilah pedang. Kemudian ada seorang rajulun minal muslimina nahara jazuran, ada seorang dari kalangan kaum muslimin menyembelih seekor unta. Kemudian anggota pasukan yang datang dari Yaman ini meminta agar diberikan kulitnya atau sebahagian kulitnya kepadanya. Maka akhirnya diberilah, fa'ata'iyah, diberikan. Maka fattakhadahu kahayatid daraqi, maka akhirnya dia menjadikan kulit, sebagian kulit yang diberikan kepadanya dari kulit unta dijadikan seperti tameng. Kami pun berjalan sampai akhirnya terjadi perang Mu'tah yang telah kita sebutkan tadi. Wa fihim rajulun ala farasin lahu ashqar, dan di pasukan Romawi ada seseorang yang mengendarai kuda yang berwarna merah, ya, alaihi sarjun mudhahab, dan pelananya ini dilapisi emas. Berarti ini orang apa ini? Orang kaya ini, orang terpandang. Ya mungkin wali kotanya kan gitu kan, atau mungkin anak gubernur atau gubernurnya atau menteri atau anak menterinya, orang kaya gitu. Jadi dia pakai kuda yang bagus, warna merah, kemudian pelananya dilapisi apa? Emas. Wasilahun mudhahab, dan senjata yang dia bawa juga gagangnya itu emas. Nah ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalam Islam, siapa yang bisa membunuh tentara musuh di medan tempur, maka semua harta yang dibawa oleh tentara yang dia lumpuhkan itu milik siapa? Milik yang membunuh. Jadi kalau kita duel dengan seorang musuh, dia bawa harta banyak gitu loh, dibawanya, mungkin di kantongnya ada itu ini semua. Tatkala kita berhasil membunuh dia, yang dia kendarai, senjata yang dia bawa, harta yang dia bawa saat itu milik siapa? Milik kita. Jadi harta rampasan perang itu di mana? Yaitu yang ditinggalkan di kemah mereka itu tatkala dikumpulkan, itulah yang disebut dengan harta rampasan perang. Ini harta rampasan perang juga milik pribadi orang kita lumpuhkan, semuanya milik yang melumpuhkannya. Ini ketentuan yang telah ditentukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka tentara Romawi yang kaya itu, punya harta banyak itu, luar biasa bertempur melawan kaum muslimin. Faqa'adalahul madadi, kalau berhadapan nggak sanggup dia, maka dia pun bersembunyi dari Yaman ini, tentara Islam dari Yaman ini bersembunyi di balik batu. Ya, sembunyi di balik. Kapan lengahnya ini orang? Maka lewat orang tadi dengan bertempur, mengendarai kudanya, membawa senjata yang pegangannya dari emas. Maka akhirnya tatkala lewat, orang ini langsung membabatkan satu-satunya senjata yang dipunyai, sebelah pedang, di kaki kuda tadi. Maka akhirnya kuda tadi pun tersungkur dan tentara Romawi tersebut pun jatuh. Tatkala jatuh langsung ditimpanya dan langsung dia bunuh. Subhanallah, pelana emas dapat. Apalagi pedang
Yang gagangnya emas dapat. Itu berapa itu nilainya? Maka subhanallah, akhirnya diambil semua. Setelah Khalid bin Walid berhasil membawa pasukan pulang, maka Khalid sebagai komandan baru karena disepakati rapat oleh seluruh tentara, maka dia punya keputusan, dia punya kebijakan. Maka Khalid mengatakan kepada pasukan tambahan dari Yaman tadi, mana pelana kudanya dan apanya? Pedang ya. Maka dia mengatakan, ini kan saya yang menaklukkan. Iya, mana? Banyak kali itu, kata Khalid bin Walid. Ini maksudnya diambil Khalid bukan untuk dirinya, bukan. Ya kaum muslimin yang lain dibagilah. Masa banyak kali kau dapat? Kan gitu. Maka terpaksa karena komandan yang minta, diserahkanlah kepada Khalid bin Walid. Maka sahabat yang mulia Auf bin Malik al-Asyja'i nemui Khalid. Dia dengar informasi, dia temui Khalid. Ya Khalid, 4 bulan baru masuk Islam. Ditemui, dinasihati oleh Auf bin Malik al-Asyja'i. Dia mengatakan, tapi nasihatnya kurang tepat ya. Nasihat komandan itu, nasihati jenderal itu enggak sama seperti nasihati kopral. Ini komandan ini, nasihatnya harus bagus. Maka Auf bin Malik kala itu mengatakan, "Ya Khalid, ama alimta anna Rasulullah qad bisala bil qatil?" Khalid. Nih. Khalid panggil. Pada komandannya sekarang. Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah menetapkan harta rampasan perang yang didapat oleh seorang muslim dari tentara musuh yang sudah ditaklukkan itu milik dia? Khalid mengatakan, aku tahu, kata Khalid. Aku tahu itu. Tapi aku menganggap terlalu banyak diambil itu, kata Khalid bin Walid. Enggak sepantasnya ngambil segitu banyak, coba. Yang lainnya enggak dapat tuh. Maka apa kata Auf bin Malik? La taruddannahu ilai. Kau, wah gitulah bahasanya. Kembalikan itu atau kan kulaporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Pantas enggak nasihat kepada komandan perang dengan seperti ini? Pimpinan seperti ini? Enggak pantas. Khalid mengatakan, enggak akan saya kembalikan. Subhanallah. Auf berkata, sampailah kami di Madinah. Berkumpullah kami di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian aku ceritakan, aku adukan kisah pasukan tambahan datang dari Yaman seperti ini. Dia dapat ya Rasulullah, tapi diambil oleh Khalid. Maka Rasulullah mengatakan, ya Khalid, ma hamalaka ala ma sana'ta. Khalid, apa yang menyebabkan kau melakukan hal demikian? Maka Khalid mengatakan, laqad istakthartu. Aku mengira ya Rasulullah, terlalu banyak untuk dia itu. Emas loh, pelana dilapisi apa? Emas. Gagang, emas. Sarungnya, emas. Semua diambil. Menurut saya terlalu banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Khalid, rudda alaihi ma akhadta min. Khalid, balikkan, berikan ke dia. Ya, ini perintah siapa? Rasulullah. Auf nggak puas. Bin Malik al-Asyja'i radhiyallahu anhu, sahabat nih, sahabat. Ya, tapi jangan antum, Auf kok gitu orangnya. Kita harus melihat mereka bukan malaikat. Artinya mungkin sebuah kesalahan dilakukan oleh mereka itu terkubur tenggelam di lautan kebaikan. Enggak usah antum cerita kesalahan mereka. Kalau kita, kebaikan kita tenggelam di lautan apa? Kesalahan. Maka jangan bangga-bangga kok saya gini, saya keburukan kita jauh lebih banyak. Enggak ada artinya itu. Berbeda dengan para sahabat. Maka Abu berkata kepada Khalid, sudah menang ini ya, menang. Dia mengatakan, dunaka ya Khalid, alam afilaka? Wah. Tuh kan Khalid? Wah, tanya. Di depan Rasulullah. Tuh kan? Enggak percaya kan? Nah, rasai kan gitu rasanya. Alam afilaka, bukankah aku sudah tumpahkan, aku sudah bayarkan apa yang sudah aku ucapkan pada kamu kemarin? Karena aku akan adukan kau kepada Rasulullah. Tengok ini. Itu di depan Nabi. Maka Nabi mengatakan, apa yang kamu ucapkan? Nah, itu, kata Rasulullah. Maka Auf mengatakan, gini ceritanya seperti tadi ya Rasul gini-gini. Maka Nabi marah kepada Auf. Apa kata Rasulullah? Ya Khalid, la tarudda alai. Khalid, jangan balikkan. Ini pendidikan ya. Hal antum tarikuli umarai
Kenapa kalian masih terus menyangkal, bersikap tidak baik kepada pemimpin-pemimpin yang aku tunjuk? Kata Rasulullah, lakum sifwatu amrihim wa alaihim kadaru. Beban sebagai seorang pemimpin itu ada di pundak mereka. Kalau kalah pasukan, siapa yang disalahkan? Komandannya. Kalau gagal, siapa yang disalahkan? Komandannya. Tapi kalian selalu protes. Nah, itu kata Rasulullah. Gak boleh seperti itu, kata Rasulullah. Salahnya, kalau kesalahan dalam pasukan itu, ya pasti diarahkan ke siapa? Komandan. Tapi kalau yang baik-baik, kalian tak perhatikan, tak hormati, tak muliakan komandan kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah Khalid, gak usah dikembalikan. Ini pelajaran, kata para ulama, bahwa seorang komandan, atasan kita, sikap kita itu harus, istilah para ulama, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada kata yang pantas untuk diucapkan. Beda menasihati bawahan dengan beda menasihati atasan, beda. Kalau menasihati atasan itu bahasanya bukan nasihati, kasih masukan. Ya, kasih masukan dan cari momen yang tepat. Itu dalam semua perkara sebenarnya, bukan hanya dalam pasukan satuan perang, bukan hanya dalam jabatan, bahkan dalam skala kecil rumah tangga kita. Suami sebagai komandan istri, pimpinan dalam rumah tangga. Gimana kalau sana istri antum datang? Bang, duduk dulu. Ada apa sih, Dek? Ya. Duduk dulu, Bang. Abang tadi melakukan ini. Yuk, kita bilang, loh, yang komandannya saya atau kamu? Pimpinan rumah tangga saya atau kamu, kan gitu kan? Ini beda sikap yang harus diambil. Yang ini kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Sahabat yang mulia Auf bin Malik al-Asy'a'i radhiyallahu taala anhu. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menghormati dan memuliakan sebuah jasa yang dilakukan oleh seseorang. Dan kita juga harus mengambil langkah hikmah bijak, baik dalam memberi masukan, dalam memberi nasihat. Siapa yang akan kita berikan masukan? Siapa yang akan kita nasihati? Ya, orang tua kita tatkala kita nasihati, berbeda tatkala kita menasihati adik kita. Menasihati ibu kita berbeda dengan menasihati teman kita, beda. Jadi jangan disamakan. Kita sebutkan tadi likulli maqamin maqal. Makanya kedudukan pemerintah itu harus dijaga. Kedudukan penguasa itu harus dijaga. Jangan sampai masyarakat itu akhirnya merendahkan penguasa, merendahkan pemerintah sehingga tidak ada harga dirinya. Apa yang terjadi? Mau nggak bawahan itu diatur? Masyarakat diatur kalau pemerintah sudah nggak dipercayai? Nggak mau diatur. Kalau seandainya manusia nggak mau diatur, apa yang terjadi? Rusak. Makanya benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hidup 60 tahun di bawah seorang pemimpin yang jahat jauh lebih baik daripada hidup satu malam tidak ada pemimpin. Kenapa? Karena masih ada yang ditakuti, masih ada yang disegani, masih ada aturan yang dihormati oleh semua kalangan. Walaupun 60 tahun dia jahat, dia ini masih mending dibanding satu malam saja nggak ada pimpinan. Apa yang terjadi? Semua orang melakukan semau dia. Membunuh nggak takut, mencuri nggak takut, merampok nggak ada yang ditakuti. Apa yang terjadi? Hancur. Itu satu malam saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Satu kota satu malam aja aparatnya tidak dihormati lagi. Apa yang terjadi? Habis. Penjarahan di sana sini, pembunuhan di sana sini, perampokan di sana sini. Sekarang subhanallah negeri kita aman. Aparat dihormati. Walaupun kalau tengah malam itu aparat nggak ada kadang-kadang ya. Nggak ada. Tapi orang ya jalan takut nanti ketahuan. Padahal aparat sedang tidur. Ya sedang bermimpi dia. Tapi beginilah kalau namanya haibah. Seorang penguasa itu masih ada ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya Nabi tegur ya Auf bin Malik tatkala mengatakan dunaka ya Khalid alam afilaka. Nah itu kan Khalid, bukankah kau sudah katakan kemarin? Ya, saya akan adukan. Ya. Tengok, lihat. Maka Nabi katakan, "Wa madak?" Kenapa engkau mengatakan demikian? Ya, karena kadang-kala para ikhwah dan akhwat ini sebagai faedah yang lainnya, kadang-kala kita melampaui batas. Kita melampaui batas ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita
sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan Nabi SAW setelah perang ini beliau memperhatikan secara khusus Ja'far dan keluarganya ya. Ja'far dan keluarganya, karena Ja'far punya 2 anak yang masih kecil ya, dan Ja'far ini salah satu di antara orang yang sangat dicintai oleh siapa? Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, engkau wahai Ja'far sangat mirip dari sisi fisik dan akhlaknya denganku. Engkau adalah orang yang sangat mirip dari sisi fisik dan akhlaknya denganku. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan siapa? Ja'far. Sehingga Nabi SAW sangat sedih ya tatkala beliau syahid perang Mu'tah, dan beliau secara khusus memberikan perhatian kepada anak-anak siapa? Ja'far. Sampai muncullah sebuah ungkapan Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yashghaluhum au atahum ma yashghaluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguhnya telah sampai kepada mereka informasi yang menyulitkan atau menyusahkan mereka. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memanggil 2 anaknya ini. Kemudian Nabi lihat rambutnya panjang-panjang ya. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk apa? Untuk mencukurnya. Ini statusnya anak ya, anak yatim ya, statusnya anak yatim. Nabi perintahkan untuk mencukur. Kemudian sang ibu datang menyampaikan kesedihan karena harus menanggung hidup 2 anak yatim ini, bernama Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Kemudian para ikhwah dan akhwat, Nabi SAW kala itu mengatakan, apakah engkau takut kemiskinan ya bagi mereka? Apakah engkau takut kemiskinan bagi mereka? Sedangkan aku adalah wali mereka dunia dan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan pada suatu hari Nabi SAW melihat anak-anak Ja'far ini, karena diperhatikan secara khusus oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lihat ya, suatu hari Nabi melihat mereka kurus kering tubuh anak-anak Ja'far ini. Maka Nabi mengatakan, apa yang terjadi pada anak-anak saudaraku ini? Kenapa kok kurus sekali? Apakah memang karena kemiskinan, ya kurang makan atau bagaimana? Maka sang ibu mengatakan, tidak ya Rasulullah, mereka ini adalah orang yang cepat sekali pengaruh pandangan mata buruk kepada mereka. Ya, jadi anaknya itu kan gagah, ganteng-ganteng. Jadi kalau dipuji, itu cepat pengaruhnya di tubuh mereka sehingga sakit-sakitan. Ya Rasulullah, bolehkah saya meruqyah mereka? Nabi mengatakan, bagaimana cara anti meruqyahnya? Maka disampaikan, saya ingin meruqyah mereka seperti ini. Maka Nabi mengatakan, ruqyahlah mereka. Jadi memang pandangan mata jahat atau pujian yang tidak disebutkan padanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kadangkala pengaruhnya apa? Cepat sekali, keburukannya cepat sekali pengaruhnya kepada anak yang kita puji. Sehingga orang-orang tua kita dulu kalau melihat anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang pintar, biasanya disebut kebalikannya. Jelek kali anak ini. Maksudnya apa? Cantik. Itu salah juga. Ya mungkin kalau antum ayahnya bilang, wah jelek pula, ganteng dia kan gitu kan. Itu supaya keyakinan mereka pujian dibuat kebalikan supaya tidak berpengaruh kepada si anak. Ya, tapi dalam Islam ya puji tidak ada masalah, tapi doakan. Dan ini berlaku untuk apapun. Kalau saudara kita punya suatu yang bagus, doakan keberkahan. Makanya kalau punya yang bagus dan kita punya teman yang kita tahu dia sangat dekat dengan kita dan selalu ingin kebaikan untuk kita, ya sampaikan, alhamdulillah saya beli ini baru. Nanti teman tadi mengatakan semoga Allah berkahi, tapi jangan pamer kepada semuanya ya, karena tidak semua orang suka dengan nikmat itu. Maka saya katakan pada teman-teman dekat ya, saya dulu punya teman kenalan diundang ke rumah, rupanya hanya ingin memperlihatkan ke saya bahwa dia beli mobil baru. Orang Saudi. Kemudian saya nggak doakan. Jadi setelah selesai deh, ini mobil saya, kemudian makan, saya pulang, ditahannya. Kejam kali kamu. Loh, kenapa? Saya bilang, kenapa enggak kamu doakan keberkahan untuk mobil? Oh ya, barakallahu laka fi sayyaratika, saya doakan. Jadi dia memang sekedar manggil saya untuk melihat dan mendoakan. Tapi ini tidak semua. Kadangkala yang kita undang itu malah buat bumerang bagi kita. Pandangan matanya membuat mobil kita mogok, ya kan? Masuk bengkel terus menerus. Karena Nabi SAW mengatakan,
al-ainu haq, pandangan mata itu benar adanya. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada sesuatu yang mendahului, yang bisa kalau ada ya, tapi tidak ada. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah pandangan mata. Ya, karenanya jangan pamer dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecuali bukan pamer, akan tapi kita sampaikan pada teman kita, saudara kita yang memang punya hati yang tulus mencintai kita, menginginkan kebaikan kepada kita, kita sampaikan supaya dia mendoakan keberkahan. Ini kadangkala salah juga sebagian orang, kamu beli mobil baru? Enggak ada, katanya. Hanya pinjamnya itu, padahal beli dia. Padahal beli. Kamu dapat rezeki sekian ya? Enggak ada, katanya. Karena takut, Allah alam takut diminta atau yang lainnya. Tapi intinya sampaikan saja, kalau memang kita tahu dia ini adalah orang yang tulus pada kita, sampaikan supaya dia doakan apa? Keberkahan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan betapa banyak seorang itu masuk ke kubur, betapa banyak unta itu masuk ke kuali, yakni dimasak, ya, akhirnya harus disembelih karena pengaruh pandangan mata. Ya, karenanya para ikhwah kita harus ya mendoakan dan ada sebagian orang memang punya pandangan mata yang pengaruh buruknya itu cepat. Jadi kalau dia lihat orang bisa jatuh langsung. Ini orang ini harus dibaikot nih kalau seperti ini. Kalau ada. Ya. Ini harus diasingkan orang ini. Jadi biasanya kata para ulama yang seperti ini adalah orang yang di hatinya itu hasadnya itu sudah berlebihan. Hasadnya sudah apa? Berlebihan. Ya, demikian para ikhwah. Tapi intinya doakanlah keberkahan dan kebaikan antar sesama kita dari harta, dari keluarga dan dari apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Demikian semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.